Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir di dalam majelis taklim kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kena amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan ilmu fikih di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kita hari ini sampai pada babu sunanis shalah. Bermula ini bab adalah sunat-sunat di dalam salat. Jadi kita sudah selesaikan rukun solat ya, semuanya sampai pada salam kemudian tertib. Nah, hari ini kita akan membaca berkaitan dengan sunnahnya solat. Sudah ketemu ibu-ibu? Halaman berapa di kitab ibu-ibu? Berapa? 185. Baik, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu sunanis shalah. Bermula bab sunnahnya salat. Ketika kita berbicara berkaitan dengan sunnah dalam ilmu fikih, maka kita akan kembali kepada ta'rif dulu apa yang dimaksud dengan sunnah. Apa ibu-ibu sunnah dalam ilmu fikih? Kerjakan mendapatkan pahala. Sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah ya. Jadi kita akan membahas perkara yang berhukum sunnah. Penting kita pahami dulu itu. Jadi sunnah itu adalah perkara apa saja yang bila dikerjakan akan diberikan Allah ganjaran berupa pahala, bila ditinggalkan tiadalah ia berdosa. Jadi sekarang tentang bab-bab di dalam solat. Wahia sunanun katsiratun, dan bermula ia sunnah-sunnah, yakni sunnah di dalam solat adalah memiliki sangat banyak jumlahnya. Jadi jumlah sunnah di dalam sembahyang banyak. Awsalaha ba'duhum ila 500 sanah sunnatan. Sebagian di antara mereka para ulama itu mengumpulkan sunnah-sunnah di dalam salat jumlahnya sampai pada 500 sunnah. Masya Allah. Jadi ibu sekalian, rangkaian sholat yang kita lakukan dari awal sampai akhir bila diperinci, dihitung mana yang sifatnya sunnah, sebagian ulama mengumpulkan jumlahnya ada 500. Sebagian mengumpulkan lagi menemukan ternyata jumlahnya 800 jenis sunnah dalam sholat. Sebagian ulama lagi ada yang menemukan jumlahnya sampai pada hitungan 1000. Bisa kita perinci satu-satu, 1000 itu sunnah-sunnah di dalam sholat.
menerangkan berkaitan dengan sunnah ini, maka penulis kitab menukilkan sebuah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebelum beliau menguraikan berkaitan dengan apa saja sih sunnah-sunnah salat itu. Beliau menuliskan salah satu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa fi fadliha, dan bermula di dalam fadilahnya, keutamaannya daripada sunnah-sunnah itu. Qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi, telah berfirman Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, di dalam sebuah hadis qudsi. Ingat kemarin apa itu hadis qudsi? Firman Allah yang redaksinya dari Nabi. Jadi ini hadis. Kenapa disebut hadis? Karena bukan Al-Quran. Tapi kenapa disebut firman Allah? Karena dia merupakan firman-Nya Allah. Jadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an itu ada apa? Namanya hadis qudsi. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman tapi redaksi susunan katanya dari baginda Nabi. Nah, ini namanya hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Man ada, barang siapa yang ia telah memusuhi li waliyan, memusuhi akan wali-waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku, kata Allah, umumkan peperangan atasnya. Masya Allah. Ini Allah menegaskan, mengumumkan peperangan kepada orang. Wah, ini bukan bandingan. Tentu maknanya adalah Allah SWT sangat murka padanya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa saja yang telah memusuhi akan Allah SWT wali-walinya, faqad azantuhu bil harbi, maka aku, kata Allah, telah mengumandangkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Dan tiadalah mendekatkan diri kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang paling aku cintai, sesuatu itu mimma iftaradtuhu alaihi, selain dari perkara-perkara apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maknanya yang paling Allah cintai itu bagi seseorang yang mendekatkan diri pada Allah, yakni dengan ia mengerjakan sesuatu yang wajib. Wala yazalu 'abdi, dan tiada henti-hentinya hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepada aku, bin nawafili, dengan perkara-perkara yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah, perhatikan di dalam hadis qudsi ini Allah menegaskan tiadalah amalan yang Allah cintai sebagai wasilah seseorang beramal untuk mendekatkan diri pada Allah, tiada yang lebih Allah cintai kecuali dengan cara, satu, mengerjakan yang wajib, yang kedua, orang-orang itu senantiasa tidak pernah melepaskan dirinya daripada melakukan sesuatu yang disebut dengan an-nawafil, sesuatu yang sunnah. Ya, jadi ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya, sehingga aku, kata Allah, mencintainya. Jadi orang yang senantiasa melaksanakan kewajibannya yang fardu hukumnya, lalu ia tidak pernah juga lepas dari melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah, maka disebabkan oleh itu Allah mencintainya. Fa iza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kata Allah, disebabkan dia melakukan yang wajib dan melakukan yang sunnah-sunnah itu, fa iza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, maka akulah, kata Allah, pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basaruhu allazi yubsiru bihi,
dan akulah, kata Allah, penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan akulah tangannya yang ia memegang ataupun menyerang musuhnya biha, dengannya tangan. Wa rijlahu, dan akulah kakinya allati yamshi biha, yang ia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannah, dan apabila meminta ia kepadaku, la'utiyannahu, maka pastilah aku berikan untuknya permintaannya itu. Wala in ista'adzani, dan bila ia memohon perlindungan kepadaku, la'u'izannahu, maka sungguh pasti aku berikan pertolongan kepadanya. Akhrajahul Bukhari fi kitabir riqaq, fi kitabir riqaq, ar-riqaq. Allah Subhanahu wa taala tegaskan demikian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ibu sekalian, walhasil kesimpulan daripada hadis ini, kan ini hadis dicantumkan, dinukilkan dalam perkara yang menyatakan bab sunnah, ya kan? Sekarang disebutkan keutamaan sunnah itu apa. Nah, di dalam hadis ini Allah itu paling cinta pada orang yang mengambil jalan untuk mendekatkan diri pada Allah dengan dua jalan. Satu, melaksanakan yang wajib-wajib, semua yang hukumnya wajib dikerjakan. Setelah itu, tidak hanya itu, dia tidak pernah melepaskan dirinya dari yang sunnah-sunnah. Oleh sebab ia melakukan yang wajib dan yang sunnah, Allah mencintainya. Dan oleh sebab Allah telah mencintainya, maka Allah lah jadi telinganya yang dengannya ia mendengar. Ini hadis perlu ditawil, maknanya Allah SWT akan memberikan pendengarannya dengan pendengaran yang baik. Dia tidak akan mendengarkan sesuatu kecuali yang baik dan lain sebagainya. Dan dialah matanya sehingga dia melihat dengannya, dialah tangannya yang ia memegang menyentuh dengannya, dialah kakinya yang ia berjalan dengannya. Bila ia meminta maka pasti diberi Allah, bila ia mohon perlindungan pasti dilindungi Allah. Masya Allah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau mau semua ini laksanakanlah. Mau penglihatannya Allah tunjukkan pada yang benar, Allah mau jadikan telinganya telinga yang juga mendapatkan kebaikan dari pendengaran yang benar. Allah juga ingin berikan tangannya menjadi tangan yang berguna, kakinya juga senantiasa melangkah pada tempat-tempat yang baik. Bila permintaannya ingin dipenuhi, bila permohonannya minta pertolongan juga ingin Allah berikan pertolongan, maka laksanakan apa? Satu, laksanakan yang wajib. Yang kedua, yang sunnah. Demikianlah Allah SWT menerangkan dalam hadis kursi ini. Yang ini pelajaran yang diambil di dalamnya, betapa pentingnya perkara yang sunnah itu. Jadi sunnah bukan perkara yang kecil, ya. Sunnah, oh pak, kan sunnah itu hukumnya bila dikerjakan dapat pahala, ya kan? Yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu ala tarkiha. Jadi sunnah itu kan pak, sunnah itu dalam ilmu fikih ya begitu. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dikerjakan enggak berdosa. Ya, seperti itu memang hukumnya. Tapi ketika kita melihat daripada keutamaan, ternyata ada kerugian besar bila meninggalkannya. Nah, sekarang kita lihat sunnah dalam sholat. Aqsamus sunan. Bermula pembagian sunnah. Min nahiyati waqtiha, dilihat dari sisi waktunya. Salah satu jumlahnya 3. Sunnah-sunnah dalam sholat itu dilihat dari waktunya terbagi 3. Yang pertama, sunanun qabla sholati, adalah sunnah yang dikerjakan sebelum sholat. Pertama, jadi sholat itu ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama, sunnah dilaksanakan sebelum sholat. Kal azani wal iqamati wasiwaki, seperti azan, wal iqamati, dan seperti iqamah, wasiwaki, dan seperti bersiwak. Mana ada yang bawa siwaknya? Mana?
Karena udah lewat pelajarannya, dulu semangat pada beli siwak. Sekarang siwaknya udah jamuran kali ya, karena nggak dipakai. Rugi. Jadi kalau kita sudah ketahui betapa besar ganjarannya, jangan kita tinggal lagi. Kan kemarin sudah pada beli siwak, semua, bahkan saya dikasih juga siwaknya. Gara-gara kita sampai pada bab keutamaan siwak. Dikatakan solatnya seseorang dengan bersiwak itu 70 kali lipat dibandingkan solat orang tidak bersiwak. Jadi kita solat sekali, sebelum solat kita siwakan dulu, kita dapat pahala seperti 70 kali solat. Oh, pada beli siwak semuanya, ya kan? Tapi 2 kali Jumat aja, Jumat ketiganya udah nggak ada lagi siwaknya. Nah sekarang ketemu lagi nih, disindir lagi siwaknya, besok beli lagi ya. Nah, beli lagi, dipinjam. Oh ya, bagaimana siwak sama nggak dengan sikat gigi? Jadi kan kita udah bahas, pertama siwak itu yang paling bagus dengan kayu arok, ya kan? Ya kan? Kayu arok, arok, bukan kayu aroh. Aroh ketua kelas. Arok ya, alif ro kaf, arok, kayu arok. Itu namanya kayu siwak yang ibu-ibu bawa waktu ibu pulang umroh, itu bawa oleh-oleh siwak, ya itu dia. Itu ya, itu paling bagusnya siwak pakai itu. Nabi pakai siwaknya begitu, memang pakai kayu arok. Ya. Nah itu, kalau nggak ada kayu arok, terus menerus dengan ranting kurma. Terus lagi nggak ada, pakai ranting daripada pohon-pohonan yang lain. Yang terakhir baru dengan sikat gigi ibu-ibu itu. Masih nggak ada sikat gigi juga, pakai baju ini, ya, siwakan. Ya. Nah, kalau mau baca Quran ibu-ibu bersih. Kalau ibu-ibu mau baca Quran, sunnah bersiwak dulu. Oh, nggak ada siwaknya, sikat gigi udah lupa, udah lama tadi. Kalau mau baca sudah di hadapan kita, ya ambil sunnahnya, kita pakai baju ini. Ya itu niatkan sih siwak. Jadi bisa nggak bersiwak dengan sikat gigi? Bisa, tapi urutannya, keutamaannya di bawah kayu siwak. Bagusnya sikat gigi juga iya, pakai pasta gigi juga iya, tapi setiap kita akan melakukan sholat, kita mengambil sunnah Nabi, kita siwak dulu, kita gores gigi, krek 3 kali, bawahnya 3 kali, terus kita gariskan secara lurus ke lidah, lalu di langit-langit sekali. Sudah, kita simpan itu siwaknya, lalu kita sholat. Nah sholat kita itu seperti 70 sholat yang tidak ada siwaknya. Nah ini termasuk sunnahnya sholat yang dilakukan sebelum sholat. Ingat nih waktunya, sebelum sholat. Jangan sudah Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, belum sholat, belum siwak. Ngambil siwak kayak gitu. Ya, sunnah sebelum sholat. Jadi pembagian sunnah dari sisi waktunya dalam sholat itu 3. 1, sunnah dilaksanakan sebelum sholat, kal azani, yakni azan. Azan ya, azan ini sunnah dilakukan pada kali kita akan melaksanakan sholat berjamaah, atau kita akan melaksanakan sholat sendirian karena nggak ada jamaahnya. Kita ke kebun umpamanya, kita mau sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Sunnah azan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sudah ibu salat sunat qabliyah. Sudah itu ibu lagi selesai qabliyah, mau salat baca iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
la ilaha illallah, itu azan dan iqamah. Wasiwaki, dan bersiwak ya. Nah, siwak. Merasa rugilah kalau kita ini mampu melakukan sesuatu lalu tidak kita kerjakan karena malas. Siwak mah ya, ini siwak. Nah. Ya, siwak. Paham ya? Paham. Yang kedua, sunanun asna as-salati. Bermula sunnah asna as-salati, di pertengahan salat. Maknanya di dalam salat itu sendiri. Jadi tadi kan sebelum salat ya. Yang kedua ini sunnah di dalam salat. Allahu Akbar. Nah, sudah mulai salat. Nah, di dalam salat ini ada banyak sunnah. Wa tanqasimu ila qismaini. Bermula sunnah yang dilakukan di dalam salat itu tanqasimu ila qismaini, terbagi kepada dua bahagian. Ab'adin wa hayatin. Satu disebut sunnah ab'ad, yang kedua disebut sunnah hayat. Nah, ini perhatikan. Di dalam salat kita ada sunnah. Ada dua sunnahnya ya di dalam salat. Satu disebut sunnah ab'ad, yang kedua disebut sunnah hayat. Apa bedanya nih? Ab'adu bermula daripada sunnah ab'ad, wa summiyat bidzalika, bermula dinamakan akan ab'ad itu li'annaha, karena ia sunnah ab'ad asbahatil faraidi, mirip-mirip menyerupai fardunya salat. Walhasil sudah dekat-dekat dengan fardu salat, hampir wajib tapi enggak. Fayutlabu sujudus sahwi iza tarokaha, maka dianjurkan melaksanakan sujud sahwi bila meninggalkannya, yakni sunat ab'ad. Paham ya? Jadi sunnah ab'ad adalah pekerjaan di dalam sholat yang hukumnya sunnah, tetapi kalau kita tinggalkan kita disuruh untuk sujud sahwi. Wahya bil ijmali salasatun, dan bermula ia secara ijmal jumlahnya 3. Jadi sunnah ab'ad dalam salat itu 3. Apa saja? 1, at-tasyahhudul awwalu, tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah hukumnya, tapi sunnah ab'ad. Kalau kita lupa atau kita tinggalkan mengerjakan tasyahud awal, maka kita diperintahkan sujud sahwi. Jadi at-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu, dan duduknya tasyahud awal itu, wassalatu 'alan nabiyyi fihi, dan bersolawat kepada nabi di dalam tasyahud awal. Jadi tasyahud awal kita itu sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu bacaan tasyahud awal. Nah, bacaan tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Kemudian duduknya itu juga sunnah ab'ad. Membaca sholawat di dalam duduk tasyahud awal itu juga sunnah ab'ad. Kalau lupa maka sujud sahwi. Nah, itu yang pertama tasyahud awal ya. Jadi tasyahud awal itu sunnah, namanya sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad tadi? Sunnah yang jika ditinggalkan diperintahkan atau dianjurkan sujud sahwi. Nah, itu. Yang kedua, al-qunutu, membaca doa kunut. Ini teruntuk salat apa? Subuh. Mau tanya lagi, sudah hafal belum salat kunut? Siapa yang belum hafal doa kunut, jangan tunjuk tangan. Jangan tunjuk tangan. Wa qiyamuhu, dan berdirinya kunut. Wassalatu 'alan nabiyyi wa ali wassahbi wa fihi. Jadi doa sunnah ab'ad yang kedua adalah doa kunut.
berdirinya ketika berdoa itu sunat juga hukumnya, namanya sunat apa? Ab'ad. Membaca salawat kepada Nabi di dalam doa kunut itu juga sunnah ab'ad. Membaca salawatnya kepada keluarga Nabi sunnah ab'ad. Membaca salat kepada sahabatnya Nabi namanya sunnah ab'ad. Jadi doa kunut tuh, yuk kita baca doa kunut ketika salat subuh. Sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma sita min syai'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Sebelum kita ruku maka kita baca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت فاستغفرك وأتوب إليك. Terakhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini sunnat sudah hafal kan? Alhamdulillah. Itu sunat ab'ad yang kedua. Yang ketiga, as-salatu ala ali fi tasyahhudil akhir. Membaca solawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Oleh sebab itu guru-guru kita dulu di kampung, termasuk guru kita, mengajari kita mana batasan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka dijelaskan di dalam sholat ada sunnah disebut sunat ab'ad. Di antara sunat ab'ad itu adalah yang disebutkan tadi itu, di dalam tasyahud akhir kita membaca sholawat kepada keluargamu Nabi Muhammad. Oleh sebab itu sebagian guru kita menyatakan tasyahud awal dibaca sholawatnya hanya kepada baginda Nabi saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu kita bangun kan daripada tasyahud awal. Di tasyahud akhirnya dilengkapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, karena menyebutkan ali sayyidina Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad dalam tasyahud akhir itu hukumnya sunnat ab'ad. Kalau lupa berarti sujud sahwi. Nah, sudah itu namanya sunat ab'ad. Ada tiga. Yang kedua, yang keberapa? Yang kedua kan? Sunat hayat. Minum dulu, silakan ibu-ibu minum. Yang ada minum. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan sunat hayat. Di dalam salat ada sunat namanya sunat hayat. Apa itu sunat hayat? Wa hiya allati la yutlabu sujudus sahwi idza tarakaha. Sunat yang bila ditinggalkan tidak disuruh untuk sujud sahwi. Kalau tinggal ya udah tinggal aja, hanya rugi saja sudah. Tapi tidak dianjurkan sujud sahwi. Yang mana saja yang disebut dengan sunat hayat? Yang dimaksud sunat hayat itu mana yang termasuk sunat hayat adalah wahiyya baqiyatus sunani ghairil ab'adi. Seluruh sunat salat selain tiga ini, selain daripada sunat ab'ad, itu semuanya disebut sunat hayat. Contohnya apa? Apa? Pokoknya seluruh sunnah solat selain yang tiga ini, selain tasyahud awal, ya, kunut, solawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Selain itu semuanya disebut sunnah hayat. Contohnya satu apa? Ayo jangan ragu-ragu, tadi udah betul. Apa? Doa iftitah. Ya semua ya. Doa iftitah. Lupa doa iftitah itu sunat hayat. Walaupun lupa baca doa iftitah yang kabira walhamdulillahi katsira itu
kita nggak sujud sahwi, ya sudah nggak baca saja, nggak apa-apa ya. Hanya rugi saja, nggak dapat pahala di situ. Paham ya? Jadi ini yang ingat nih, sunat ab'ad nih yang wajib diingat betul yang mana saja, karena jumlahnya sedikit dan ini kita dituntut untuk sujud sahwi bila tinggal. Yang lain daripada itu, yang ulama tadi menjelaskan jumlahnya ada 500, ada lagi yang dirinci lagi, 800, dirinci lagi ada yang 1000. Bayangkan ibu-ibu sekalian, satu kali sholat kita ini kita melaksanakan 1000 jumlah daripada sunnahnya. Yang mana saja itu? Ya pikir-pikir aja pokoknya semuanya itulah ya, sisanya. Ya, sisanya pakai minyak wangi termasuk, siwak termasuk, apalagi talaffuz bin niat termasuk dalam mazhab Syafi'i. Apalagi? Membaca ayat dalam surat setelah baca surah Al-Fatihah termasuk semua. Jadi kalau dirinci satu-satu, ada yang menemukan jumlahnya 500, lagi ulama lagi 800, lagi 1000. Walhasil, sungguh-sungguhlah dalam melaksanakan sholat itu sesuai dengan anjuran dan aturannya, maka sudah terkumpul di dalamnya 1000 sunnahnya sholat. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, itu ibu-ibu sekalian, sunnah di dalam sholat. Jadi di pertengahan sholat, di dalam sholat itu sunnahnya dua itu, satu sunnah ab'ad, dua sunat hayat. Nah sekarang sunnah yang ketiga, sunanun ba'da sholati, sunnah yang adanya setelah selesai sholat. Kazikri, seperti berzikir, wal julusi fi musallahu, dan duduknya ia di tempatnya sholat. Jadi ibu-ibu sekalian, sunnah sholat itu ada sunnah yang sebelum azan dan iqamah dan bersiwak, ada sunnah di dalam sholat dibagi dua, yakni ab'ad dan hayat. Ada sunnah setelah sholat, yakni zikir dan duduk di tempat sholatnya dalam waktu dia berzikir. Jadi ketika kita selesai sholat, jangan cepat-cepat kabur. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Duduk dulu, sunnahnya zikir ya, baca doa wirid. Jangan cepet-cepet kabur, takut sinetronnya habis. Jangan ya, jangan. Atau sebab yang lain, bacalah zikir-zikir setelah sholat, minimal tasbih 33 kali, terus apalagi takbir 33 kali, terus apa lagi, hamdalah 33 kali, terus baca istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah la syarikalah dan seterusnya 3 kali ya, atau 7 kali. Terus apa lagi, baca surat Al-Fatihah 1 kali, terus baca surat apa lagi, ayat kursi 1 kali, terus baca apa lagi, akhir surat Al-Baqarah 1 kali, terus baca surat Al-Ikhlas 3 kali, terus baca apa lagi, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, terakhir baca surat An-Nas 1 kali. Itu minimalnya. Setelah itu baru berdoa ya, doa dengan adab doa. Pertama muji Allah dulu dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah alamin, minimal tuh, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Terus baca salawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di situ sudah minimal. Lalu ibu doa, ya Allah. Nah, dengan bahasa Lampung boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Aceh boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Madura boleh, bahasa Padang boleh, bahasa Medan boleh, bahasa Melayu boleh.
Semua boleh. Yang penting minta yang bagus-bagus dan sudah didahului dengan muji Allah dengan ucapan hamdalah dan salawat pada Nabi. Nanti di akhirnya ditutup lagi dengan salawat dan muji Allah lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai sudah tinggal nunggu aja ibu-ibu dikasih ya. Tinggal nunggu saja sudah pasti dikabulkan Allah. Itu. Jadi berdoa itu begitu caranya. Pertama hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga doa ibu yang hafal, doa yang maksur baik dari Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ibu habiskan dulu doa yang ibu hafal nih dalam doa yang ada dalam Quran atau hadis-hadis Nabi. Setelah habis baru ibu curhat sendiri tadi itu. Ya Allah, bawang habis. Ya Allah, minyak goreng habis. Semuanya kan? Tapi setelah selesai lah yang Arab-Arab dihafal tadi itu, jangan langsung pertama langsung aja. Ada lagi yang kurang beradab berdoa, yang ini doa katanya nggak akan pernah diangkat Allah. Begitu selesai dia sholat, nggak baca alhamdulillah dulu, nggak baca sholawat, langsung minta. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah garam habis. Nah ini nggak akan ada garam ya, nggak dikabulkan Allah. Jadi adab doa itu dan syarat doa diangkat Allah salawat kepada Nabi. Jadi tunaikanlah itu. Nah ini sunnah ibu sekalian. Setelah sholat zikir ya, zikir tadi minimal itu tadi disebut doa wirid namanya. Setiap habis sholat 5 waktu, mau cepat mau lambat baca terserah ibu-ibu, yang penting ibu baca. Oh lagi buru-buru ya, minimal yang 3 tadi, Allah Akbar 3, Alhamdulillah 3, tasbih 3, udah itu ibu baru kabur. Silakan baca ayat kursi 1 kali kalau buru-buru betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar. La yughlifu wal azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Kabur. Nah, itu minimal ya. Minimal.